Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai amelia atau kelainan pada perkembangan membran. Selanjutnya ada bagaimana proses diferensiasi membran. Diferensiasi anggota tubuh atau membran terjadi dalam 3 tahap utama, yaitu inisiasi, pemanjangan, dan kondensasi. Inisiasi merupakan proses di mana sel mesenkim dan mesoderm lempeng lateral membulat secara isotropik. Yang kedua ada pemanjangan. Pemanjangan yaitu proses di mana tunas anggota tubuh tumbuh secara aktif dan kehilangan simetri. Yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi yaitu proses di mana mesenkim terkonsentrasi membentuk cikal bakal kerangka. Asal tunas anggota tubuh berasal dari mesoderm lempeng lateral dan terdiri dari lapisan mesodermal dan ektoderm yang melapisi rongga kolomik. Tahap awal dipicu oleh transisi epitel ke mesenkim dan diinduksi oleh sinyal F8. Hasil akhir pembentukan tunas awal ekstremitas yang akan berkembang menjadi lengan dan kaki. Selanjutnya ada tunas membran dan diferensiasinya menurut sumbu proksimal distal, anterior posterior, dan dorsoventral. Yang pertama ada sumbu anterior dan posterior. Sumbu ini menentukan pola depan dan belakang, misalnya arah ibu jari ke kelingking, dikendalikan oleh gradien molekul seperti bicoid untuk formasi jari dan telapak. Selanjutnya ada sumbu proksimal distal. Sumbu ini mengatur perkembangan dari pangkal ke ujung tunas, misalnya dari bahu hingga jari. Sinyal dari nodus Hansen dan faktor morfogen mengarahkan pembentukan otot, tulang, dan saraf. Yang terakhir ada sumbu dorsoventral. Sumbu ini mengatur pembagian punggung atau dorsal dan perut atau ventral. Sinyal seperti kordin dan BMP membentuk jaringan dorsal atau sistem saraf pusat dan ventral atau organ dalam. Perkembangan otot dan tulang pada perkembangan membran. Perkembangan otot dan tulang selama perkembangan membran terjadi melalui mekanisme fusi sel. Sel-sel otot lurik menyatu membentuk serat otot panjang berinti banyak akibat rusaknya membran plasma antara mioblas dan miotub. Serat-serat ini menyusun jaringan otot rangka yang berperan dalam pergerakan tulang dan sendi. Yang selanjutnya yaitu perkembangan tulang itu dimulai dari jaringan kartilago yang kemudian mengalami osifikasi, yaitu proses pergantian kartilago dengan jaringan tulang sejati yang lebih keras dan kompleks. Yang selanjutnya yaitu anomali yang dapat terjadi pada perkembangan membran. Yang pertama yaitu amelia. Amelia merupakan cacat lahir yang tidak memiliki satu atau lebih anggota badan. Bisa disebabkan oleh mutasi genetik paparan teratogen. Yang kedua, meromalia merupakan gangguan pada proses perkembangan lebih lanjut setelah tunas ekstremitas terbentuk. Seringkali terjadi karena faktor genetik atau teratogen. Yang ketiga, pocomelia. Ekstremitas yang sangat pendek atau tidak berkembang dengan tangan atau kaki yang terhubung langsung ke batang tubuh. Yang keempat, polidaktil. Kehadiran jaringan atau jempol tambahan penyebabnya yaitu mutasi genetik yang mempengaruhi sinyal molekuler selama pembentukan jari-jari. Yang terakhir yaitu sinodaktil. Fusi atau penyatuan dua atau lebih jari tangan atau kaki. Penyebabnya yaitu kegagalan apoptosis atau kematian sel terprogram yang normal terjadi selama pemisahan jari-jari dalam perkembangan embrio. Yang selanjutnya ada perkembangan pembuluh darah pada manusia. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen dan juga nutrisi melalui arteri dan juga vena. Awal perkembangan itu terjadi pada sel endotel yang membentuk aorta dan vena cava. Lalu ada ekstremitas atas, yaitu berasal dari arteri intersegmental ketujuh, arteri aksial, subclavia, interosseus anterior, radialis, ulnaris, dan juga median. Lalu yang selanjutnya ada ekstremitas bawah, yaitu berasal dari arteri intersegmental lumbal kelima. Lalu ada arteri siatik, plexus vascular,
arteri femoralis, poplitea, dan juga tibialis. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan sistem saraf pada membra. Sistem saraf memproses rangsangan dan juga mengatur respon tubuh, mulai berkembang sejak usia kehamilan 30-40 minggu dan berlanjut hingga dewasa. Ekstremitas untuk atas dan bawah itu sangat penting untuk motorik halus dan kasar. Saraf ekstremitas bawah adalah yang terpanjang dan rentan terhadap neuropati. Perkembangan saraf dimulai dari sel saraf awal yang berdiferensiasi dan juga berimigrasi. Beberapa faktor penting yaitu seperti sel kresta saraf itu merupakan bentuk sistem saraf perifer dan juga otonom. Lalu ada sinyal sonic Hedgehog yang memacu pembentukan neuron motorik dan juga sensorik. Yang selanjutnya ada matrik ekstraseluler, yaitu mendukung struktur jaringan saraf. Jadi, kesimpulannya adalah sindrom tetra amelia merupakan kelainan genetik langka tanpa keempat anggota gerak dan sering disertai malformasi organ. Pembentukan ekstremitas pada embrio melibatkan proses kompleks seperti diferensiasi sel dan sinyal molekuler. Gangguan pada proses ini dapat menyebabkan berbagai kelainan bentuk termasuk tetra amelia. Mutasi gen seperti WNT3 berperan penting, sehingga pemahaman embriogenesis ekstremitas sangat penting untuk deteksi dini dan manajemen kelainan kongenital. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.